Halo, assalamualaikum. Saya Atihu. Senang sekali bisa membuat video ini ya. Dalam video ini saya hanya ingin menceritakan ya, berbagi pengalaman saya. Ini kisah nyata saya ya. Bagaimana keajaiban-keajaiban itu ada, bagaimana keajaiban itu terjadi pada saya gitu ya. Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang pernah atau sedang mengalami keterpurukan, jatuh, banyak masalah seperti yang saya alami dulu gitu ya. Dan saya berharap teman-teman juga nantinya akan bangkit dengan pertolongan Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya pertolongan Allah itu ada, keajaiban Allah itu ada, dan ini semua nanti akan saya ceritakan di video ini ya. Jadi terus simak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Kecenderungan manusia kalau sukses atau melihat orang lain sukses itu akan yang terfikirkan, yang mereka ada di hati mereka itu, orang sukses itu karena kita cerdas, kita pintar, kita pandai membaca peluang, kita pintar berbisnis, atau kita beruntung, kita punya suami tajir, itu lu aja yang laki gitu ya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Kesalahan itu juga yang pernah saya lakukan, sehingga dulu saya pernah jatuh benar-benar yang dijatuhkan sama Allah itu dengan mudahnya gitu ya. Dan bodohnya saya adalah ketika saya terjatuh waktu itu, saya menyalahkan Allah, saya menyalahkan nasib gitu ya, saya menyalahkan takdir. Saya merasa Tuhan tidak adil segala macam. Astagfirullahaladzim. Padahal kesalahan itu adalah murni kesalahan saya yang mungkin tidak saya sadari. Seperti banyak di antara di luar sana juga teman-teman mungkin banyak melakukan kesalahan yang akhirnya mengantarkan pada kejatuhan, tetapi tidak menyadarinya, bahkan menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan. Saya berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Jadi di masa kecil saya itu saya hanya bisa bahagia ketika saya berhayal gitu ya. Saya makanya dulu jadi penghayal nih sampai sekarang nih ya. Karena ya itu tadi, saya hanya bahagia ketika saya di dalam dunia hayalan saya gitu ya. Dan alhamdulillah Allah itu memang baik banget sebenarnya. Kitanya aja yang nggak sadar diri gitu. Kita aja yang nggak tahu diri gitu ya. Menginjak usia saya dewasa gitu ya, saya mulai Allah memberikan banyak sekali kemudahan, mulai sukses waktu itu ya. Allah kasih saya banyak banget keinginan yang dulu hanya ada dalam dunia hayal saya gitu ya. Tetapi sekali lagi saya melakukan kesalahan fatal. Saya sombong. Saya merasa semua yang saya dapatkan adalah hasil dari usaha saya, kepintaran saya, kepandaian saya, keberuntungan saya. Saya lupa kalau itu semua adalah Allah yang kasih, dan saya tidak menyertakan Allah di dalam kesuksesan saya itu. Saya sholat, saya sama seperti orang lain, saya sholat 5 waktu, saya sholat. Saya secara tampak lahir saya Islami ketika itu gitu ya. Jadi ini yang orang kadang lakukan tuh, tampilannya tetap Islami gitu ya. Sholatnya kita tetap sholat, jadi kita merasa kita sudah benar gitu, kita merasa kita sudah sebagai umat Islam yang baik gitu. Ini mohon maaf ya, saya bicara karena saya muslim gitu ya. Kalau ada orang memuji kita dengan akan sok santunnya itu bilang alhamdulillah, tetapi di hati kita penuh kesombongan, di hati kita lupa, kita tidak mengikutkan Allah. Ada terbersit bahwa semua yang kita dapatkan itu karena kita pandai, karena kita pintar, karena kita cerdas. Walaupun lisan kita mengatakan alhamdulillah, tetapi kesombongan itu ada. Karena gini, masalah itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bahkan kadang kita tidak menyadarinya ya. Tetapi Allah itu tidak ada satupun yang luput dari pandangannya, dari pengetahuannya. Jadi mulut kita yang sok agamis, perbuatan kita di luar tampaknya iya gitu ya, tetapi sebenarnya dalam hari-hari kita, dalam usaha kita
sama sekali tidak mengikutkan Allah. Dan bagi Allah mudah sekali kalau untuk mengambil itu semua, gitu ya. Seperti yang saya alami dulu, begitu saya dapatkan segalanya, saya di mata umum itu masih, di mata manusia saya masih orang yang sama, yang baik, yang saya masih tampak Islami gitu ya. Tetapi sebenarnya hanya Allah yang tahu, hati saya penuh kesombongan. Saya merasa saya pandai, saya merasa saya pintar gitu. Jadi saya benar-benar lupa diri. Yang tanpa saya sadari adalah saya lupa diri bahwa semua itu datang dari Allah dan akan mudah jika Allah mau mengambilnya kapan saja. Dan itu terjadi. Allah benar-benar hanya hitungan tidak lama gitu ya, saya yang terlena. Nah, ada lagi saya ketika itu juga untuk memenuhi ambisi kesombongan saya agar tampak wah di luar sana gitu ya, orang lihat lu sebagai orang yang sukses. Saya, ketidakpuasan saya pada apa yang saya dapatkan itu mengantarkan saya pada riba. Karena saya tidak mengikutkan Allah itu tadi, mudah sekali bisikan setan itu masuk dan itu juga tidak saya sadari. Nah, jadi saya dulu nggak punya apa-apa, tiba-tiba saya punya itu gitu ya, tapi saya masih merasa kurang, saya masih merasa tidak cukup. Jadi tidak ada rasa syukur walaupun mulut saya selalu bilang alhamdulillah gitu ya, tetapi saya masih merasa mau nambah begini lagi, mau begitu lagi, saya masih ke depan masih pengen begini, masih banyak rencana yang itu sebenarnya disisipi oleh setan gitu ya. Kemudian saya masuk kepada riba untuk memenuhi bisikan nafsu setan itu. Saya mengambil riba ya waktu itu. Kemudian ternyata memang benar janji Allah itu benar gitu ya. Tidak ada satupun kebaikan di dalam riba itu. Yang ada adalah hanya dosa dan kesengsaraan. Saya hitung-hitung dari hasil saya sekian gitu ya, saya ambil riba sekian, saya masih tertutupi nih, masih ada sisa begini, saya akan mendapatkan keuntungan segini. Nah itu kan akal kita, akal manusia yang sudah dicampuri oleh setan gitu ya. Dan benar, mudah bagi Allah untuk melakukan apapun, mudah bagi Allah untuk memberi atau mengambil apapun dari kita gitu ya. Tanpa saya sadari, karena itu tadi semua kesalahan yang saya sebutkan di depan tadi ya, saya akhirnya jatuh. Dan setelah dihitung, aset saya itu tidak memenuhi jadi saya tampak untung, tampak sukses itu hanya di luar. Saya punya mobil, saya punya segala itu hanya tapi hutang saya lebih banyak dari itu gitu. Intinya saya jatuh, dan ternyata saya pun masih melakukan kesalahan yang menurut saya waktu itu bukan sebuah kesalahan. Saya jatuh, saya meratap, saya lari kepada Tuhan. Saya kalau kita bilang protes gitu ya, kenapa gitu ya, kenapa saya jatuh seperti ini, saya sudah sholat, saya sudah mengingatmu, saya sudah, jadi tidak sadar gitu bahwa kita lupa mengikutkan Allah, kita lupa membanggakan kesuksesan kita, kepandaian kita, itu kita lupa gitu. Itu saya ya, mohon maaf saya bicara saya pribadi. Kenapa yang saya dapatkan dengan susah payah engkau ambil begitu mudah? Nah, itu kan bukan hasil susah payah saya, itu adalah hasil pemberian Allah gitu ya, yang memudahkan saya waktu itu kan Allah, tapi saya lupa, dan ketika diambil saya menyalahkan lagi gitu. Dan kesalahan besar saya lakukan lagi. Allah sudah menyentil saya, mengingatkan saya, memanggil saya dengan cara seperti itu. Saya masih bodoh ya waktu itu. Saya minta tolong kepada makhluk. Katanya sih waktu itu ada yang sebut kiai, ada yang sebut orang pinter, yaitu juga menggunakan amalan-amalan yang secara menurut saya bodoh waktu itu adalah yaitu amalan secara syariat gitu ya, agama gitu ya, amalan bacaan doa-doa ini gitu ya.
Itu adalah kesalahan besar yang kalau saya sarankan teman-teman jangan pernah lakukan itu gitu, apapun namanya itu gitu ya, kecuali kita benar-benar minta datang kepada seorang yang benar-benar luar biasa kesolehannya, ilmunya, kemudian kita minta didoakan, mungkin doa beliau itu lebih lebih mudah dikabulkan oleh Allah, itu mungkin tidak apa-apa gitu ya. Tetapi ketika kita datang untuk mengeluh kepada si makhluk ya, saya punya masalah seperti ini, kemudian itu yang mohon maaf itu oknum kiai apa-apa itu harus lakukan ini, amalan ini, baca ini, itu adalah kesalahan yang seharusnya tidak saya lakukan. Seharusnya waktu itu saya menyadari kesalahan saya, kemudian saya datang kepada Allah. Kenapa saya datang kepada makhluknya gitu? Kenapa saya waktu itu kok minta tolong sama manusia yang belum tentu juga dia itu di hadapan Allah lebih tinggi gitu keilmuannya dari kita. Mungkin di hadapan kita manusia iya gitu ya. Kenapa gitu? Jadi itu adalah kesalahan saya yang kesekian kalinya. Sampai pada akhirnya sekali lagi Allah menemukan saya pada seseorang yang tepat gitu ya. Jadi saya bertemu seorang yang bisa memberikan nasihat kepada saya. Itu tidak disangka-sangka, itu juga cara Allah menyelamatkan saya. Subhanallah, saya merinding kalau ingat ini ya. Jadi setelah saya itu dulu datang ke beberapa banyak disebut kiai lah kalau di kampung saya itu ya, orang pintar lah, saya habis uang banyak gitu ya. Nah kan bodoh, sudah saya jatuh saya masih keluarkan uang untuk hal-hal seperti itu gitu kan, itu kan bodoh sekali gitu ya. Kemudian Allah selamatkan saya dari waktu itu adalah nomor salah sambung. Ini kan sesuatu yang aneh gitu ya, enggak pernah saya sangka ada nomor beberapa kali salah sambung, nomornya itu lagi saya penasaran lah, saya telepon. Kemudian beliau bukan siapa-siapa, beliau bukan orang yang buka praktek apa, enggak, beliau benar-benar pengasuh pondok gitu ya, hanya menasehati saya yang nasihatnya itu masuk ke hati dan pikiran saya. Nah waktu itu banyak sekali nasihat, ribuan nasihat yang saya terima, saya dengar gitu, tapi tidak ada yang masuk di hati saya. Jadi saya bertemu dengan beliau, Bapak, ya Allah semoga sehat, itu adalah Allah yang menuntun. Kenapa bisa salah nomor, itu Allah yang menuntun. Kemudian hati saya yang biasanya susah dinasihati orang itu dibukakan sama Allah untuk menerima nasihat beliau, dan itu adalah pertolongan Allah, itu adalah keajaiban Allah gitu ya. Dan itu saya merinding luar biasa ya, saat ini saya merinding ya. Nasihatnya luar biasa, hanya sebuah kata-kata sederhana, ikhlaskan, lepaskan, kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan pernah berpikir kamu kehilangan sesuatu, karena itu akan sangat menyakitkan. Kamu tidak kehilangan sesuatu. Sesuatu itu bukan milikmu, itu milik Allah. Yang karena kamu tidak bisa menjaganya, Allah mengambilnya kembali. Diambil yang punya, ya sudah, ikhlaskan. Nasihat itu yang selalu saya ingat. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kamu dulu meminta sesuatu, tetapi ketika Allah memberikannya, kamu lupa. Ketika Allah menitipkannya kepada kamu, kamu merasa memiliki, kamu lupa siapa pemilik yang sebenarnya. Kamu sombong. Maka sekarang kamu sudah jangan lakukan apapun, istighfarlah, mohon ampun dengan sepenuh perasaan bersalahmu. Ingat semua kesalahanmu dari kamu akil balik sampai sekarang. Mohon ampun, banyak-banyak istighfar. Jangan kamu hitung berapa jumlahnya kamu beristighfar, karena dosa kamu pun tidak terhitung. Kemudian bersolawatlah hanya untuk memohon ridhonya.
Jangan kamu lakukan amalan apapun, bersolawat, istighfar, segala macam untuk mendapatkan rezeki atau mendapatkan duniawi. Tetapi lakukan itu, beristighfarlah karena kamu benar-benar merasakan kamu bersalah, berdosa. Sadari semua kesalahanmu, beristighfarlah dengan sepenuh hati. Kemudian bersolawatlah atas Rasulullah. Itu benar-benar hanya untuk memohon ridhonya Allah lillahi ta'ala, jangan ada niat selain itu. Nasihat itu yang selalu saya jalankan, saya berusaha ikuti, dan ya Allah memang seperti itu, seperti Allah memang seperti yang kita sangkakan ya. Saya dari situ bertemu dengan Bapak, alhamdulillah saya menjadi lebih ikhlas, lebih tenang. Kemudian itu semua karena Allah ya, karena Allah yang membuka hati dan pikiran saya. Seperti apapun nasihat, kalau Allah tidak membukakan pikiran saya tidak membuka hati, itu tidak akan masuk gitu. Kemudian saya tinggalkan yang namanya riba ya, semua itu saya tinggalkan, riba itu saya tinggalkan. Saya jual semua, bahkan di sisa-sisa itu saya masih punya hutang yang luar biasa jumlahnya untuk ukuran saya waktu itu. Dan ujian datang lagi karena jangan gini ya, jangan saya sudah bertobat, saya sudah meninggalkan riba, tapi kok justru lebih menyakitkan hasilnya gitu ya. Itu termasuk detox ya. Itu alhamdulillah kalau setelah Anda meninggalkan riba, Anda meninggalkan maksiat, Anda meninggalkan kesombongan, Anda meninggalkan setan, kemudian mendapatkan ujian lagi, bersyukurlah karena itu cara Allah untuk mempercepat gitu ya proses penyembuhanmu. Ya, ujian datang lagi, rumah tangga saya sekarang yang jadi ya karena itu tadi rumah tangga saya tidak bisa diselamatkan dan kami berpisah dengan 2 anak gitu ya. Berpisah, ditinggalkan suami dengan hutang yang menumpuk ya, dengan hutang yang luar biasa. Orang tua saya sakit, anak saya harus sekolah gitu ya, dan ini lagi saya menyakiti hati ibu saya dengan tanpa saya sadari juga gitu ya. Ibu saya menangis gitu ya, saya menyebabkan ibu saya menangis. Kemudian saya datang ke ibu saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah, kemudian saya minta maaf secara langsung kepada ibu. Saya basuh kaki beliau, saya dudukkan beliau, saya basuh kaki beliau, saya bersimpuh, saya mohon pengampunan gitu ya, saya minta maaf kepada beliau. Ibu menangis, tapi nangisnya saat itu adalah tangisan bahagia, saya tahu itu, dan ibu memaafkan saya, dan itu luar biasa. Dari situ menjadi kekuatan yang luar biasa buat saya. Kemudian saya juga minta maaf kepada anak-anak saya gitu ya. Saya benar-benar waktu itu kayak yang saya sendiri gitu, dan saya benar-benar bersalah, saya berdosa kepada Allah, saya bersalah kepada semua orang, terutama ibu saya dan anak-anak saya gitu ya. Saya minta maaf sepenuh hati kepada mereka, dan percaya atau tidak, kemaafan mereka setelah saya ucapkan kata permintaan maaf dari mulut saya dan mereka memaafkan saya, itu ada ketenangan yang luar biasa, ada kekuatan yang lebih gitu dari situ. Dan subhanallah ya, memang janji Allah itu nyata, janji Allah itu ada. Saya merasa dari situlah awal babak kehidupan saya yang baru. Allah memudahkan semuanya. Dari kemaafan orang tua saya, kemaafan anak-anak saya, kemudian insya Allah saya berusaha ya, saya masih mudah-mudahan benar-benar ini saya bisa ikhlas gitu, lillahi ta'ala, apapun yang saya lakukan saya ikut sertakan Allah gitu ya, dan saya selalu berpikir baik, berprasangka baik sama Allah. Dari situ saya segalanya dimudahkan sampai saya mendapatkan sesuatu yang di luar nalar saya. Bagaimana akhirnya saya bertemu dengan suami kedua saya ini ya, beliau Mr. Hu ini adalah orang yang secara logika saya sebagai manusia itu tidak akan pernah menjadi suami saya, tapi beliau ini adalah orang yang selalu bukan sosoknya ya, tapi
figur seperti beliau ini yang dulu tuh sering banget saya hayalkan, saya bayangkan gitu ya, saya memiliki suami yang seperti yang ada di beliau ini. Kemudian ya ini masih bicara dunia juga ya, harta gitu ya, saya mendapatkan dengan cara yang tidak saya pikirkan. Memang sih melalui Mr. Hu ini ya, cuman yang menggerakkan Mr. Hu ini adalah Allah, yang mengirimkan Mr. Hu ini adalah Allah gitu ya. Kami berbeda negara, kami berbeda status, kemudian dia mempercayakan hartanya gitu ya kepada saya yang bukan siapa-siapa, yang tidak pernah beliau kenal sebelumnya gitu kan. Ini benar-benar rahasia Allah, tidak terjangkau oleh pikiran saya sebagai manusia. Kemudian bagaimana beliau yang seorang dia tidak percaya Tuhan ya, sebelum mengenal Islam itu orang yang paling mengedepankan logika, dan di mata beliau Islam itu negatif, Islam itu tidak bagus gitu. Dan dengan sosoknya yang seperti itu, beliau bisa menerima Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam, bukan hanya masuk tetapi benar-benar belajar menjalankan syariatnya gitu ya. Ini benar-benar hanya kuasa Allah, tidak bisa tanpa Allah ada di dalamnya. Jadi kalau saya sering ada beberapa gitu ya teman yang saya sudah baca sholawat sekian ribu kali setiap hari, saya sudah beristighfar tiap hari, beristighfar gitu ya, tapi kok belum ada keajaiban, pertolongan Allah belum datang. Astagfirullah, sebenarnya banyak banget pertolongan Allah, keajaiban Allah, cuman karena kita itu terfokus pada materi yang kita tuju itu, jadi kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah, dengan keajaiban Allah yang lain, kita mengecilkan gitu ya. Terus yang keduanya, hati kita belum bersih, hati kita masih penuh kesombongan, ketakutan, kecemasan gitu ya. Jadi kita memohon kepada Allah tapi masih ada kecemasan, keraguan, masih bertanya-tanya apa mungkin, bagaimana caranya, segala macam. Nggak perlu, jadi buat Allah nggak ada yang susah gitu ya. Jadi sudahlah, berikan semuanya lillahi ta'ala, lepaskan, mohonkan kepada Allah, biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah yang mewujudkan gitu. Jadi jangan pernah berpikir nanti bagaimana, nanti dari mana, apa mungkin dari sana dari sini. Enggak perlu, biarkan itu Allah yang bekerja gitu. Jadi jangan membatasi, karena Allah selalu ada cara yang tidak pernah kita pikirkan bahkan gitu ya. Mudah saja bagi Allah untuk melakukan apapun, dan akal kita itu tidak bisa. Kalau kita berpikir dengan kecemasan itu hanya membatasi kerja doa kita gitu. Jadi kalau Allah tidak bisa dibatasi, Allah itu maha kuasa. Apapun yang Allah kehendaki itu bisa terjadi dengan mudah. Jadi sudah, lepaskan lillahi ta'ala, biarkan Allah yang bekerja gitu ya. Berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti memberikan apa yang kita inginkan. Fokuskan hanya pada tujuan suksesnya, jangan caranya, jangan ketakutan tidak berhasilnya. Jadi ketakutan itu jangan pernah difikirkan gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah bersihkan dulu hati kita, bersihkan dulu niat kita. Ibaratnya kita mau datang ke Allah, kita mau minta air gitu ya, tetapi gelas kita tertelungkup atau gelas kita kotor gitu kan. Jadi daripada itu air sia-sia, jadi mendingan tidak diberi gitu kan, atau nanti lain hari diberi gitu. Jadi bersihkan dulu hati. Ketika kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, pikiran yang hati dan perasaan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mewujudkan semua keinginan kita, itu pasti Allah mewujudkan keinginan kita gitu ya. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang sengaja atau bahkan tidak sengaja gitu ya. Ikut sertakan Allah, kemudian mohon maaf, minta maaf kepada semua orang ya yang pernah mungkin tidak sengaja kita sakiti gitu ya. Kita mohon maaf
kepada orang tua, kepada anak-anak kita gitu ya. Insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Saya mohon maaf ya, bukan berarti saya menggurui, karena saya memang tidak punya ilmu untuk semua itu. Saya hanya menceritakan pengalaman pribadi saya, kisah nyata saya dulu bagaimana saya terjatuh, kemudian bagaimana Allah mengantarkan saya pada kesuksesan gitu ya. Dan banyak sekali yang saya lewati, yang saya hanya ingin berbagi. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini juga mendapatkan kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua hajat-hajatnya ya. Kalau ada kelebihan dan kekurangan itu murni kesalahan dan kekurangan saya, kebenaran hanya milik Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan atau menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.